Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fioni Susanti Ramadhani. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang persepsi. Persepsi dalam istilah konseling dan terapi adalah perception yang mengandung arti menunjuk pada suatu kesadaran tunggal yang timbul dari proses penginderaan saat tampilnya suatu stimulus. Menurut Kartini Kartono dalam buku Psikologi Umum, bahwa persepsi itu adalah pengamatan secara global, belum sertai kesadaran, sedang subjek dan objeknya belum terbedakan satu dari lainnya. Baru ada proses memiliki tanggapan. Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera yang merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya dalam hal mengamati melalui panca inderanya tersebut, yaitu menanggapi, menilai, memahami, serta menginterpretasikan suatu objek sebagai hasil dari perilaku. Menurut Deddy Mulyana, ada 3 langkah dalam proses terjadinya persepsi, di antaranya 1. Sensasi. Sensasi adalah tahap pertama stimulasi mengenai alat indera. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Persepsi merujuk pada pesan yang dikirim ke otak melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan. Semua indera mempunyai andil bagi berlangsungnya komunikasi manusia. Penglihatan menyampaikan pesan nonverbal ke otak untuk diinterpretasikan. Pendengaran juga menyampaikan pesan verbal ke otak untuk ditafsirkan. Penciuman, sentuhan, dan pengecapan terkadang memainkan peranan penting dalam komunikasi. 2. Atensi. Atensi atau perhatian adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan, maupun proses kognitif lainnya. Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsangan tertentu. Atensi dapat merupakan proses sadar maupun tidak sadar. Atensi dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada atribut objek, lalu gerakan secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak, ada intensitas stimuli, kita akan memperhatikan stimuli yang menonjol dari stimuli yang lain, lalu ada kebaruan, hal-hal yang baru dan luar biasa yang beda, itu akan menarik perhatian. Lalu ada perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali bila disertai sedikit variasi akan menarik perhatian. Lalu ada faktor internal. Faktor internal ini dipengaruhi oleh diri pribadi seseorang. Seperti faktor-faktor biologis, hal-hal yang bersifat biologis atau sesuatu hal yang menjadi kebutuhan dalam manusia. Lalu ada faktor-faktor sosiopsikologis, yaitu faktor bersifat psikologis atau berkaitan dengan jiwa seseorang yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sosial seperti motif dan kebiasaan. Lalu 3, ada interpretasi. Interpretasi ini adalah proses terpenting dalam persepsi, karena persepsi merupakan suatu komunikasi untuk mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi individu. Dalam melakukan interpretasi, itu terdapat pengalaman masa lalu serta sistem nilai yang dimilikinya. Sistem nilai di sini dapat diartikan sebagai penilaian individu dalam mempersepsi suatu objek yang dipersepsi. Apabila stimulus tersebut menarik atau ada persesuaian, maka akan dipersepsi positif dan demikian sebaliknya. Selain itu, adanya pengalaman langsung antara individu dengan objek yang dipersepsi individu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Beberapa hal yang patut kita pelajari menyangkut persoalan dalam persepsi ini. Mulyana dalam ilmu komunikasi, suatu pengantar, mengungkapkan hal-hal berikut. 1. Persepsi mendasarkan pada pengalaman. Dikemukakan bahwa pola-pola perilaku seseorang itu berdasarkan persepsi mengenai realitas sosial yang telah dipelajarinya atau pada masa lalu. Artinya, persepsi kita terhadap seseorang, objek, atau kejadian, dan reaksi kita terhadap hal-hal itu amat tergantung pada pengalaman masa lalu berkaitan dengan orang, objek, atau kejadian serupa.
2. Persepsi bersifat selektif. Pada dasarnya melalui indera kita. Setiap saat diri kita ini dirangsang dengan berjuta rangsangan. Jika kita harus memberikan tafsiran atas semua rangsangan itu, maka kita ini bisa menjadi gila. Karena itu, kita dituntut untuk mengatasi kerumitan tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang menarik bagi kita. Persepsi bersifat dugaan, karena pada dasarnya data yang kita peroleh melalui penginderaan tidak pernah lengkap. Maka sering kita melakukan dugaan atau langsung melakukan penyimpulan. Lalu persepsi bersifat evaluatif. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa apa yang mereka persepsikan sebagai suatu yang nyata. Artinya, perasaan seseorang sering mempengaruhi persepsinya. Padahal tersebut bukanlah sesuatu yang objektif. Kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingan subjektif kita sendiri. Karena itu, persepsi bersifat evaluatif, merupakan proses kognitif yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan pengharapan dengan memaknai objek persepsi itu sendiri. Lalu ada persepsi bersifat kontekstual. Dari setiap peristiwa komunikasi, seseorang selalu dituntut untuk mengorganisasikan rangsangan menjadi suatu persepsi. Konteks nampaknya berpengaruh kuat atas persepsi yang dibentuk dalam diri seseorang. Dari penjelasan yang saya jelaskan tentang persepsi tadi, saya akan menampilkan contoh dari persepsi. Dari gambar yang di samping ini, kita bisa lihat bahwa pandangan seseorang itu berbeda-beda, yang dimana individu yang di sebelah kiri menganggap bahwa jumlah balok ini adalah 4, dan orang yang di sebelah kanan menganggap bahwa jumlah balok ini adalah 3. Dari gambar ini menjelaskan bahwa setiap individu itu memiliki pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang individu tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.